Yang pertama ada latar belakang. Di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, data menjadi komponen penting dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang. Analisis regresi sebagai metode statistik digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel dan memprediksi nilai. Alat ini berperan penting dalam penelitian kuantitatif, membantu memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data empiris. Namun, validitas hasil analisis regresi sangat tergantung pada pemenuhan asumsi-asumsi statistik, sehingga pemahaman mendalam mengenai konsep dan penerapannya menjadi krusial bagi peneliti. Selanjutnya ada pengertian analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik untuk memahami dan mengukur hubungan antara variabel dependen dan independen. Memungkinkan peneliti memprediksi atau menjelaskan perilaku variabel dependen berdasarkan variasi variabel independen. Digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan sosial untuk mengidentifikasi pengaruh relatif variabel bebas. Analisis regresi terdiri dari beberapa jenis, termasuk regresi linear sederhana dan berganda. Selain prediksi, analisis ini penting dalam pengujian hipotesis dan pengambilan keputusan berbasis data, menjadikannya fundamental dalam penelitian ilmiah, bisnis, dan kebijakan publik. Konsep dasar regresi linear. Regresi linear merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana hubungan tersebut diasumsikan bersifat linear. Tujuan utama regresi linear adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Secara matematis, hubungan linear antara dua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan Y sama dengan A plus BX. Keterangan Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefiensi regresi. Persamaan tersebut disebut sebagai persamaan garis regresi, dan garis yang dihasilkan disebut garis regresi linear. Tujuan dari analisis regresi adalah mencari garis lurus terbaik yang menggambarkan hubungan antara X dan Y. Garis ini ditentukan dengan metode kuadrat kecil, yaitu dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Tujuan dan fungsi regresi linear. 1. Mengetahui arah dan kekuatan hubungan antar variabel. 2. Memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. 3. Mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 4. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan berdasarkan data empiris. Contoh sederhana, misalkan kita ingin mengetahui pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian, hasil analisis menunjukkan persamaan regresi. Y sama dengan 50 ditambah 5X. Artinya, jika seseorang tidak belajar sama sekali, X sama dengan 0, maka nilai ujiannya diperkirakan 50. Setiap tambahan 1 jam, belajar akan meningkatkan nilai ujian rata-rata sebesar 5 poin. Asumsi-asumsi regresi linear klasik. Analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen. Menurut Gujarati dan Porter tahun 2009, agar hasil estimasi menjadi tepat, efisien, dan tidak bias atau blue, model harus memenuhi asumsi-asumsi klasik regresi linear. Yang pertama, asumsi normalitas. Asumsi ini dilakukan untuk mengetahui apakah data residual, yaitu selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi, dalam model regresi berdistribusi normal, dengan rumus sebagai berikut. Jadi, misal, jika Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Namun, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal, perlu transformasi, yaitu log atau square root. Yang kedua, asumsi multikolinearitas. Asumsi ini digunakan untuk memastikan bahwa antar variabel independen tidak saling berkorelasi secara kuat. Rumusnya sebagai berikut. Jika toleransi lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Jika toleransi kurang dari 0,10 atau VIF lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.
Yang ketiga yaitu asumsi heteroskedastisitas. Asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah residual pada model regresi bersifat konstan atau tidak. Rumusnya sebagai berikut. Hasil uji, misalnya uji Glasser atau uji Birchbakken, menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Yang keempat yaitu asumsi autokorelasi. Asumsi ini digunakan untuk mengetahui apakah residual satu observasi berkorelasi dengan residual observasi lainnya. Rumusnya sebagai berikut. Jika DW mendekati 2, maka tidak ada autokorelasi. Jika DW kurang dari 2, maka terjadi autokorelasi positif. Jika DW lebih dari 2, maka terjadi autokorelasi negatif. Selanjutnya adalah asumsi linearitas. Asumsi ini menyatakan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen harus berbentuk garis lurus. Berikut rumusnya. Jika hasil uji Ramsey set atau scatter plot menunjukkan pola garis lurus, maka hubungan linear. Sebaliknya, jika scatter plot melengkung atau tidak teratur, maka tidak terjadi hubungan linear. Yang terakhir, asumsi kesalahan pengukuran atau measurement error. Asumsi ini memastikan bahwa data penelitian diukur secara akurat tanpa kesalahan. Berikut rumusnya. Jika uji validitas menunjukkan R hitung lebih dari R tabel dan uji reliabilitas menunjukkan Cronbach alpha lebih dari 0,7, maka instrumen penelitian reliabel dan bebas dari error pengukuran. Namun, jika uji validitas menunjukkan R hitung kurang dari R tabel dan uji reliabilitas menunjukkan Cronbach alpha kurang dari 0,7, maka terjadi kesalahan pengukuran dan instrumen perlu direvisi. Jadi, regresi linear sederhana ini merupakan metode statistik untuk mengetahui hubungan linear antara satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Jadi, perubahan X akan mempengaruhi perubahan Y secara proporsional. Jadi, langkah analisisnya yang pertama itu adalah mengumpulkan data variabel X dan Y. Kemudian membuat scatter plot untuk melihat pola hubungan. Kemudian yang ketiga, mengestimasi model menggunakan metode least squares. Kemudian yang keempat, mengevaluasi model dengan R squares. Nah, yang kelima, ini membuat prediksi dan interpretasi koefisien. Lagi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai apa itu regresi linear berganda. Yang tadi ada sederhana, yang sekarang ada linear berganda. Jadi, regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara lebih dari satu variabel independen, yaitu X1, X2, dan Xn terhadap satu variabel dependen Y secara simultan ya. Nah, kemudian ada pun langkah-langkahnya untuk langkah analisis. Yang pertama adalah mengumpulkan data variabel Y dan beberapa variabel X. Dan yang kedua, mengestimasi koefisien menggunakan metode least squares. Nah, kemudian yang ketiga, mengevaluasi model menggunakan R squares, dan F test, dan DEN test. Dan yang keempat ini menginterpretasi pengaruh tiap variabel independen. Selanjutnya ada jenis-jenis analisis regresi. Yang pertama, regresi non-linear. Regresi non-linear adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan antara variabel Y dan X ketika hubungan tersebut tidak dapat dijelaskan oleh garis lurus. Koefisien B muncul dalam bentuk eksponensial, logaritmik, atau bentuk non-linear lainnya, sehingga model lebih sesuai pola pertumbuhan penurunan atau saturasi. Model non-linear umum, model logistik atau 3 dan 4 parameter, model kompres, model eksponensial, model kuadratik non-linear. Kedua, regresi logistik. Regresi logistik digunakan ketika variabel dependen bersifat kategorikal, khususnya biner, dalam kurung iya atau tidak, beli atau tidak beli. Tujuannya memodelkan probabilitas kejadian Y sama dengan 1 berdasarkan variabel independen X dalam kurung metrik atau kategorikal. Variasi regresi logistik.
biner atau dua kategori dalam kurung iya atau tidak, ordinal dua kategori berurutan, multinomial dua kategori tanpa urutan. Tentang metode estimasi parameter. Estimasi parameter adalah salah satu pilar utama dalam statistika inferensial yang bertujuan untuk menduga nilai-nilai parameter populasi, seperti rata-rata, varians, atau koefisien regensi, yang nilainya tidak diketahui, menggunakan data yang diperoleh dari sampel pengamatan yang terbatas. Kemudian, ada bagiannya. Yang pertama seperti metode maksimum likelihood. Metode maksimum ini sebagai metode estimasi klasik yang paling banyak digunakan karena sifat statistiknya yang superior untuk sampel besar. Sifat keunggulannya sebagai konsisten parameter populasi saat N besar, efisien, varian minimum pada sampel besar, dan kemudian normal dan sebagai distribusi sampling mendekati normal. Penerapan modern ada estimasi distribusi normal eksponensial menggunakan literasi Newton-Raphson. Kemudian yang kedua, regresi linear atau multivarian dan model kompleks. Kemudian ada standar pembandingan bagi metode estimasi lainnya. Yang kedua ada metode Bayesian. Metode ini merupakan pendekatan yang memperlakukan parameter yang diestimasi sebagai variabel acak yang memiliki distribusi probabilitas bukan sebagai nilai tetap yang tidak diketahui. Sifat keunggulannya seperti menggabungkan informasi prior atau saat baik untuk sampel yang kecil. Kemudian ada efektivitas untuk model kompleks. Ada penerapan modernnya, yaitu regresi rate lebih baik dari metode yang estimasi lainnya ketika multikonlinitenitas ini menjadi sebuah untuk penghitungan superior yang rumit. Yang ketiga ada metode momen. Metode momen ini adalah metode klasik yang sederhana. Metode momen menyematkan momen sampel, misalnya rata-rata sampel, dengan momen populasi berdasarkan fungsi kepadatan peluang, yang merupakan fungsi dari parameter yang tidak diketahui. Kemudian, menyelesaikan permasalahan yang dihasilkan untuk mendapatkan estimator. Penerapan metode ini sering dibandingkan dengan metode yang likelihood dan Bayesian sebagai dasar, misalnya dalam menduga parameter distribusi eksponensial dan distribusi Pareto. Meskipun mudah, estimator metode momen ini umumnya memiliki varian yang lebih besar, kurang efisien dibandingkan metode yang lainnya. Selanjutnya yaitu uji signifikasi model regresi. Yang pertama ada uji T atau uji parsial. Uji T atau sering disebut juga parsial digunakan untuk menentukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen atau terikat. Tujuan utamanya adalah untuk menguji signifikasi koefisien regresi parsial masing-masing variabel independen. Uji T bertujuan untuk menentukan sejauh mana pengaruh yang dimiliki variabel independen tertentu terhadap penjelasan variabel dependen lainnya dengan memeriksa signifikasi konstanta setiap variabel independen. Prosedur pengujian uji T atau parsial. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel atau dengan melihat nilai signifikasi. Untuk kriteria pengujian atau pendekatan signifikasi, yang pertama, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada uji F atau simultan. Uji F atau uji simultan digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
Uji ini mengevaluasi kelayakan model regresi secara keseluruhan. Prosedur pengujiannya yaitu membandingkan nilai F hitung dengan F tabel atau dengan melihat nilai signifikan dari hasil ANOVA. Kriteria pengujian. Yang pertama, jika nilai signifikasi F kurang dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika nilai signifikan F lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, ada koefisien determinasi atau R kuadrat dan adjusted R kuadrat. Koefisien determinasi atau dilambangkan dengan R kuadrat digunakan untuk mengukur kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R kuadrat berkisar antara 0 sampai 1. 1. Nilai R kuadrat yang kecil atau mendekati 0 berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Yang kedua, nilai R kuadrat yang besar atau mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Penggunaan adjusted R kuadrat. Yang pertama, dalam regresi berganda, adjusted R kuadrat lebih disukai untuk digunakan. Adjusted R kuadrat adalah koreksi dari R kuadrat karena R kuadrat cenderung meningkat dengan penambahan jumlah variabel independen. Tetapi dari apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak, adjusted R kuadrat digunakan untuk memperkirakan seberapa besar variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Interpretasi nilai R kuadrat yang dihasilkan diinterpretasikan sebagai presentase. Misalnya, jika R kuadrat sama dengan 0,65, artinya 65% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada dalam model. Sementara sisanya 35% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang di luar model yang tidak diteliti.